bertemu dalam renungan hari ini. Puji Tuhan, kesempatan yang baru, hari yang baru. Kiranya selama kita hidup ya, kita berdoa dan berharap kita menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menjadi saluran berkat ya bagi Tuhan untuk memberkati siapapun yang ingin Tuhan berkati melalui hidup kita. Amin ya. Kiranya keberadaan kita ya di dunia yang sekali ini, kita benar-benar dapat berdampak baik bagi umat Tuhan Yesus ya. Amin, amin. Dan kiranya orang-orang tahu bahwa rahmat dan belas kasihan itu hanya ada pada Tuhan Yesus. Jalan ke surga hanya ada pada Tuhan Yesus. Kiranya kita bisa melakukan tugas kita ya. Tugas yang diembankan kepada semua orang yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Amin ya, kita dapat berbuah, kita dapat bertumbuh, berakar kuat, berbuah lebat bagi kemuliaan Tuhan. Amin ya, amin. Kita saling menguatkan, kita saling membantu untuk bisa menjadi seperti yang dikehendaki Tuhan. Apa yang dikehendaki Tuhan? Menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan Yesus, yang melakukan semua perintah Tuhan Yesus. Sehingga janji Bapa, yaitu roh yang dari Bapa sendiri, benar-benar ada di dalam diri kita. Amin ya. Dan siapapun ya yang ada roh dari Bapa, pasti dunia akan melihatnya. Dimanapun kita berada, pasti dunia akan melihatnya. Entah orang-orang sekitar kita, atau atasan kita, atau bawahan kita, atau siapapun. Amin ya. Kita di hidup yang sekali ini, kiranya kita bisa melakukan apapun yang menjadi kehendak Bapa. Amin ya. Kita saling membantu, kita saling mendukung. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin ya. Cara hidup jemaat yang pertama di sini diceritakan. Setelah Petrus berkhotbah kemarin, kita tahu alasan Petrus berkhotbah karena ada orang Yahudi yang karena tidak tahu arti dari perkataan Roh Kudus ya. Karena yang tahu pastinya orang-orang yang saat itu tidak berasal dari Yahudi, Mesopotamia, Kirene, dan lain-lain. Mereka tahu artinya. Karena apa? Karena Roh Kudus berbicara dengan memakai bahasa daerah mereka. Nah, orang Yahudi kan nggak tahu mereka ngomong apa. Orang-orang Yahudi itu bilang mereka itu mabuk anggur manis. Petrus langsung berdiri di hadapan mereka dan berkhotbah ya. Kita tahu sebelumnya Petrus sampai menyangkal Tuhan Yesus karena ketakutan saat orang Yahudi berkata bahwa Petrus mengenal Tuhan Yesus, tapi Petrus menyangkal. Nah, di sini kebalikannya. Saat ada orang Yahudi yang menghina Roh Kudus dengan mengatakan mabuk anggur manis, Petrus langsung menjawab dengan data. Datanya pakai apa? Datanya pakai kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Mereka sampai terkagum-kagum dan berkata apa yang harus mereka lakukan? Petrus berkata, baptis. Berilah diri kalian dibaptis. Selamatkan diri kalian dari angkatan yang jahat ini. Setelah Petrus berkhotbah seperti itu, 3.000 jiwa bertambah pada jumlah mereka.